Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Dan kali ini aku pengen membahas satu kasus yang mana ini terjadi di luar negeri. Dan kasus ini itu dilakukan oleh seorang nenek-nenek tua bangka yang memang dia psikopat aja gitu kan ya. Dan mungkin sebelum kita ke kasusnya, jangan lupa kalian subscribe dulu, kalian tekan tombol loncengnya biar kalian bisa mendengarkan aku dan dapat notif dari YouTubeku gitu. Dan gak usah basa-basi lagi, berikut ini adalah kasusnya. Ini adalah sebuah kasus pembunuhan yang sangat sadis yang dilakukan oleh nenek-nenek gila, di mana nenek ini diduga membunuh 14 orang yang tubuhnya itu dimutilasi menjadi beberapa bagian, dan selanjutnya bagian-bagian tubuh itu dibuang di tempat yang berbeda-beda. Dan bahkan ya, Tamara Samsanova ini juga menghabisi orang terdekatnya. Mungkin kita kenalan dulu ya, biar kita kenal sama nenek-nenek gila ini. Jadi kenalin dulu ya, namanya itu adalah Tamara Mitrofavnovna Samsonova. Angel banget nyebutnya. Kita panggil aja dia itu Nenek Nova. Dia itu lahir pada tanggal 25 April 1947. Berarti sekarang umurnya sekitar 77 tahun. Dia lahir di kota Ushur, Krasnoyarsk, Uni Soviet. Maaf kalau misalkan penyebutannya salah. Di mana di masa mudanya Nova itu adalah lulusan Universitas Linguistik Negeri Moskow. Dan setelah dia lulus, akhirnya dia pindah ke Petersburg, dan pada tahun 1971 dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Alexei Samsonova. Dia dan suaminya bertempat tinggal di daerah Dimitrov Street di rumah nomor 4. Nova dulunya bekerja sebagai agen perjalanan di Grand Hotel Eropa. Dia itu pensiun setelah bekerja selama 16 tahun. Namun pada tahun 2000 akhirnya dia memutuskan untuk hidup sendiri tanpa suaminya. Nah, disinilah nanti awal mula kejahatannya itu dimulai gitu. Nanti di pertengahan video itu aku akan kasih tahu alasan kenapa dia hidup sendiri. Itu adalah sedikit background dari nenek Nova ini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sadisnya dan cara kejahatan yang dia lakukan kepada korban-korbannya. Jadi setelah suaminya dia itu menghilang, Nova itu mulai menyewakan apartemennya. Orang yang pertama kali menyewa apartemennya bernama Sergei Potanin. Dia itu menyewa apartemen milik Nova pada tanggal 6 September 2003. Nova dibilang cukup sering bertengkar dengan penyewa itu, dan alhasil disinilah sisi psikopat Samsonova mulai terlihat. Samsonova dengan sadis membunuh, dan bahkan dia itu memotong-motong tubuh penyewa itu dan membuang potongan tubuh itu di jalan-jalan DCY, daerah yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya itu. Jujur menurutku ini adalah awal dari semua kejahatan yang dia lakukan. Tapi di sini kalian masih belum menyadari sesuatu. Waktu beralih pada bulan Maret 2015, Samsonova bertemu dengan seorang nenek tua berumur 79 tahun bernama Valentina Nikolaevna Ulanova. Orang-orang Rusia itu kebanyakan belakangnya ada Vavavanya gitu kan ya. Ya mungkin itu emang kayak marga atau apa ya mungkin. Nenek tua ini itu juga tinggal di daerah rumah dekat dengan Nova di Dimitrov Street. Saat itu ada teman yang menyarankan Nova untuk tinggal sementara di rumah nenek Valentine dengan alasan karena ya apartemen Samsonova itu sedang direnovasi. Akhirnya dengan kebaikan nenek Valentine diperbolehkannya Nova itu tidur sementara di apartemen milik nenek Valentine. Dan ketika Nova tidur di sana, Nova juga membantu membersihkan rumah, membantu semua pekerjaan hingga beberapa bulan berlalu. Nova itu mulai nyaman dan ya suka aja dengan apartemen Valentine. Dan bahkan ya Nova itu sempat bilang ke Valentine bahwa dia itu ingin tinggal lebih lama lagi di sana. Namun sayangnya semakin hari hubungan mereka itu semakin merenggang. Mereka itu sering banget bertengkar, mereka sering banget berselisih paham, hingga akhirnya Valentine itu meminta Nova untuk pergi dari apartemennya. Setelah konflik itu, Nova itu merasa nggak terima. Nova itu tersinggung hingga akhirnya Nova berniat ingin meracuni Valentine. Nova pergi ke apoteker dan membujuk apotekernya untuk menjual obat resep bernama Penazepam.
Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu ya, ini tuh adalah obat yang biasanya digunakan untuk pengobatan mental kayak skizofrenia, kejiwaan, atau mungkin kecemasan dengan indikasi penyakit yang cukup parah. Koreksi kalau misalkan aku salah ya, karena aku bukan dokter. Nah, setelah itu ya, dia itu pulang ke rumah dan berhenti ke toko makanan untuk membelikan Valentine makanan favoritnya, yaitu Olivier salad. Lalu dengan niat jeleknya di awal, Nova itu memasukkan pil penazepam itu ke dalam salad tersebut dan lalu memberikannya kepada nenek Valentine tanpa curiga. Waktu berganti pada saat malam hari yang cukup mencekam dan jahat. Disinilah kejadian mengerikan itu terjadi. Pada saat Nova menemukan Valentine tergeletak di lantai dapur, Nova melakukan tindakan yang sangat brutal, di mana dia memotong-motong tubuh Valentine dengan 2 pisau dan juga gergaji. Pertama, dia itu memotong kepala korban, terus dia itu melihat tubuhnya dan memotongnya menjadi 2 bagian. Dan setelah itu, dia itu mencari tas di apartemen itu dan memotong-motongnya lagi agar bagian-bagian tubuhnya bisa dimasukkan ke dalam tas itu. Pada hari itu juga, Nova itu membiarkan tubuh-tubuh itu berceceran di lantai rumah. Nova bahkan dengan kejamnya meninggalkan tubuh tersebut dan membuang tubuh lainnya di tempat-tempat yang berbeda. Waktu berganti pada tanggal 26 Juli, di mana ada sebuah bungkusan yang tidak diketahui isinya ditemukan di dekat kolam rumah nomor 10 di daerah Dimitrov Street. Bungkusan itu awalnya tidak dicurigai oleh penduduk sekitar. Namun setelah beberapa hari, akhirnya bungkusan tirai kamar mandi itu menarik perhatian para penduduk di sana. Dan setelah dibuka, para penduduk itu sangat terkejut karena di depan mata mereka sendiri, mereka melihat sendiri potongan-potongan tubuh yang benar-benar masih segar banget. Dan gak basa-basi, akhirnya mereka melaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi saat itu melakukan investigasi. Mereka melakukan penyelidikan dengan memeriksa rumah-rumah yang ada di daerah Jalan Dimitrov Street. Polisi mengetuk pintu setiap rumah dan berusaha untuk mencari titik terang dari masalah tersebut. Pada saat polisi mengetuk pintu rumah apartemen Samsonova, polisi merasakan adanya kejanggalan. Polisi melihat ada tetesan darah yang cukup banyak yang mengarah ke kamar mandi apartemen itu. Polisi masuk dan di dalam kamar mandi itu, polisi melihat potongan-potongan sisa tubuh yang darahnya masih berceceran. Detik itu juga Samsonova ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hari berganti pada tanggal 29 Juli 2015. Samsonova dibawa ke pengadilan distrik Frunze Petersburg. Dia itu menjalani pemeriksaan kejiwaan dan pada tanggal 26 November hasilnya menunjukkan bahwa dia sangat berbahaya bagi masyarakat dan bahkan dirinya sendiri. Untuk itu, kenapa dia tidak ditahan tapi dibawa ke lembaga khusus sampai akhir dari penyelidikan polisi? Bulan berganti pada Desember 2015, dia itu dikirim ke psikiatrik dan diperiksa atas dugaan pembunuhan yang dia lakukan kepada 14 orang. Yang mana menurut laporan media, polisi saat itu menemukan buku harian yang berisi tentang catatan pembunuhan yang pernah dia lakukan. Dan sayangnya rincian yang ada di buku tersebut itu masih belum terpecahkan sampai saat ini. Namun pembunuhan yang diketahui sementara itu berjumlah 2 orang, yang mana 2 orang itu adalah suaminya sendiri dan juga penyewa apartemennya. Jadi ternyata ya, pada saat suaminya yang dia bilang itu hilang, seharusnya Samsonova membunuhnya dan juga menyingkirkannya. Namun sayangnya jasadnya masih belum ditemukan dan masih menjadi misteri. Kesimpulannya adalah bahwa sampai saat ini polisi itu masih menyelidiki kasusnya karena masih ada banyak kejanggalan dan kecurigaan yang masih belum terpecahkan. Karena Samsonova itu sangat susah untuk digali informasinya, diajak ngobrol, komunikasi itu juga susah. Dan itu juga cukup menyulitkan polisi untuk mencari seseorang yang mungkin pernah menjadi korban dari Samsonova. Dan dari kasus ini kita belajar bahwa ternyata nenek-nenek tua itu juga belum tentu dia itu kayak lemah gitu.
kita nggak tahu gitu kan nenek-nenek tua yang ada di sekitar kalian, tapi kita nggak boleh seujon juga sih ya. Ya udahlah, aku takut kalau misalkan ngomong kayak gitu lah ya. Ya ini seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus, dan itu adalah cerita dari nenek-nenek psikopat gendeng. Dan untuk kalian yang masih stay di sini, sekali lagi terima kasih buat kalian sudah nonton El Kasus. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya agar nantinya kalian bisa terus dapat notif dari aku kayak gitu ya. Ya bantu share lah kalau misalkan kalian suka dengan videonya, atau mungkin like aja kalau misalkan kalian suka. Kalau misalkan kalian punya kritik, saran, punya cerita lain, kalian komentar aja. Siapa tahu aku bisa membawakannya di sini gitu kan ya. Mungkin itu aja ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian penonton El Kasus. Aku nggak punya julukan, panggil aja El Kasus aja gitu kan. Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.